Bagaimana jika ketika mengambil bukunya ternyata prospek belum selesai membaca? Jawabannya sederhana. Anda bisa menggunakan bahasa yang santun untuk mengambil kembali buku yang Anda pinjamkan dan sampaikan bahwa banyak teman-teman Anda yang membutuhkan informasi di buku tersebut sehingga Anda harus mengambilnya. Kecuali jika prospek Anda meminta waktu tambahan. Berilah kesempatan prospek menyelesaikan mempelajari bukunya dan maksimal hanya 2 hari saja. Kenapa hanya 2 hari? Karena kita harus ingat bahwa prinsip menginformasikan bisnis NASA sekali lagi adalah kita harus jual mahal. Kalau kita memberikan waktu tambahan terlalu lama, misalkan 1 minggu kemudian, ini tentu jual murah. Seolah-olah kita yang membutuhkan prospek. Dan ini sangat tidak menarik. Justru akan sangat menarik dan membuat prospek kita penasaran kalau kita langsung mengambil bukunya ketika prospek belum menyelesaikan membaca buku tersebut. Ini akan justru membuat penasaran prospek kita. Ketika kita memberikan waktu tambahan pun hanya sehari 2 hari saja, tidak terlalu lama. Prinsipnya adalah kita harus bekerja cepat seperti memilih kerang mutiara. Misalkan contohnya, ketika Anda memiliki 100 kerang dalam satu keranjang dan hanya ada 10 kerang yang di dalamnya berisi mutiara, apa yang kita lakukan? Apa yang Anda lakukan? Tentu Anda membuka satu-satu. Anda mengambil satu kerang, ketika Anda temukan kerang tersebut kosong, kemudian Anda buang. Anda ambil lagi, ketika Anda temukan kerang itu ternyata kosong, Anda buang. Dan seterusnya hingga Anda benar-benar menemukan kerang yang berisi mutiara. Nah, pada faktanya banyak distributor yang belum memahami ini. Mereka seringkali mengambil satu kerang kosong. Ketika mereka mengetahui bahwa kerang itu kosong, mereka mengembalikan lagi ke keranjang. Dan seterusnya ini dilakukan terus-menerus. Mereka selalu mengambil kerang yang kosong. Nah, ini harus kita lakukan. Karena bisnis ini adalah menemukan orang yang tepat, bukan membentuk. Kita terus-menerus menginformasikan bisnis NASA dan diharapkan suatu saat kita akan benar-benar menemukan orang-orang yang benar-benar butuh bisnis ini, bukan kita yang membutuhkan mereka. Adalah yang menyeleksi. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan setelah langkah prospecting? Tentu kita harus melakukan follow up. Follow up di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah follow up terhadap prospek, follow up terhadap pelanggan, dan follow up terhadap distributor. Follow up merupakan sebuah tindak lanjut, proses lanjutan dari kegiatan membangun jaringan bisnis NASA. 90% kegiatan membangun jaringan bisnis NASA adalah follow up. Follow up dilakukan sampai Anda memiliki jaringan besar dan berkembang. Target daily follow up adalah duplikasi. Follow up konsumen. Follow up konsumen bisa Anda lakukan yang pertama ketika ada konsumen yang tertarik membeli produknya, tulis daftar pesanan produk, kemudian jelaskan cara pemakaian produk, jelaskan juga efek positif. Misalkan setelah menggunakan Colaskin ternyata muncul jerawat, jelaskan bahwa itu adalah sebuah proses detoksifikasi. Jangan sampai Anda tidak menjelaskan, sehingga yang terjadi konsumen Anda justru melihat produk-produk NASA ini sebagai produk yang kurang berkualitas, bahkan merugikan. Ini seringkali terjadi karena apa? Karena ternyata distributor tidak memahami adanya proses detoksifikasi atau efek positif yang ditimbulkan ketika selama pemakaian produk-produk NASA. Jadi kuncinya Anda harus menguasai pengetahuan produk agar Anda bisa menjaga nama baik NASA dan nama baik produk-produk NASA di mata konsumen tentunya. Pastikan pelanggan telah memakai produk yang dibeli. Kemudian jalin hubungan keakraban, mintalah referensi atau testimoni. Ketika Anda benar-benar melayani konsumen dengan hati, dengan pelayanan yang baik, maka bisa jadi suatu saat konsumen ini akan bergabung menjadi distributor karena pelayanan yang Anda berikan dan karena kualitas produk yang telah mereka pakai dan mereka buktikan. Follow up distributor serius.
Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah ketika ada seorang prospek yang ternyata tertarik bergabung menjadi distributor NASA di jaringan Anda, bantu mengisi formulir pendaftaran distributor baru. Kemudian dampingi datang stokis. Selanjutnya, dampingi mengenal bisnis NASA, sistemnya dan produknya lebih jauh. Kemudian promosikan alat-alat bantu bisnis. Selanjutnya, bantu menulis daftar nama. Ini artinya Anda sedang melakukan proses duplikasi terhadap distributor baru. Setelah itu, latih meminjamkan dan mengambil buku prospecting. Dampingi hadir di pertemuan, home sharing, NDO, KDI, dan pertemuan lain yang diadakan oleh support system, yang diadakan oleh Diamond Network. Ciri-ciri distributor serius, Anda harus mengenali, karena ketika Anda mengenali distributor serius, Anda akan dengan mudah bekerja sama dengannya. Yang pertama adalah memiliki alat kerja, kemudian hadir di setiap pertemuan, memiliki daftar nama yang panjang, antusias dan bersemangat, dan terakhir teachable. Teachable ini artinya mau diajari dan mau menyampaikan kembali ilmu yang sudah mereka dapatkan. Nah, ini ada alasan-alasan ketika seorang prospek keberatan join NASA. Ketika Anda mengambil bukunya, banyak sekali prospek yang ternyata memiliki alasan-alasan atau keraguan-raguan sehingga mereka menunda untuk bergabung di NASA. Nah, di sini akan saya sampaikan alasan seorang prospek yang keberatan bergabung di NASA dan bagaimana cara menjawabnya. Apakah NASA ini merupakan bisnis multi-level? Saya nggak suka, soalnya menguntungkan di atas. Nah, ini Anda bisa jelaskan, bisnis apapun pasti menguntungkan di atas. Bahkan tidak adil. Silakan coba jualan barang apapun. Buktikan bisnis Anda pasti menguntungkan di atas. Lalu kita jelaskan juga bahwasanya ada sebuah alasan ya kenapa sistem distribusi produk PT NASA ini harus menggunakan sistem network marketing. Kita bisa bandingkan di sini sistem penjualan secara konvensional, ada pabrik, kemudian mengirim barang ke agen tunggal hanya melayani subagen melayani agen wilayah melayani grosir melayani warung atau toko pengecer, dan pada akhirnya warung atau toko pengecer ini melayani konsumen. Bukankah ini sistem yang menguntungkan di atas? Karena ketika warung omsetnya besar, grosir ini juga pasti akan besar, pasti akan semakin untung. Demikian juga dengan agen wilayah, dengan subagen hingga agen tunggal. Di sini sudah jelas sistemnya menguntungkan di atas, dan tidak mungkin yang bawah ini akan bisa menyalip omset dari pihak-pihak yang ada di atasnya. Tidak mungkin warung omsetnya melebihi omset grosir. Nah, di sini kenapa sistem NASA tidak menggunakan sistem penjualan konvensional? Karena banyak sekali kelemahannya. Antara lain, modalnya besar, resikonya besar, tidak ada pelatihan, tidak bebas, butuh tempat, terikat waktu, butuh pengalaman, income terbatas, tidak ada royalti, dan yang jelas menguntungkan di atas. Beda dengan sistem network marketing atau biasa kita kenal dengan sistem penjualan keagenan. Karena untuk bisa menjual produk NASA, kita harus terlebih dahulu mendaftar sebagai agen atau distributor PT NASA. Nah, sistemnya lebih sederhana. Kelebihannya adalah modal kecil, resiko kecil, ada pelatihannya, fleksibel, tidak tergantung tempat, tidak terikat waktu, tidak harus memiliki pengalaman, penghasilan tanpa batas, ada royalti atau passive income, bahkan ada potensi massive income. Kemudian menguntungkan yang bekerja. Polanya sederhana, alurnya lebih sederhana, dari pabrik kemudian mendistribusikan ke PT NASA. PT NASA ini kemudian mendistribusikan ke stokis. Stokis bisa melayani distributor dan bisa melayani konsumen. Kemudian distributor itu sendiri bisa melakukan direct selling kepada para konsumen. Sekaligus bisa membangun reseller atau tim distribusi produk, membangun kemitraan dengan distributor lain. Misalkan contoh sederhana perbandingan antara sistem penjualan barang konvensional dengan sistem penjualan dengan menggunakan network marketing. Kita lihat dulu sistem penjualan secara konvensional. Ini ada sebuah pabrik yang kemudian melayani agen tunggal.
agen tunggal melayani agen wilayah melayani grosir, grosir menjual kepada warung, dan pada akhirnya warung menjual secara eceran kepada konsumen. Dalam hal ini, pabrik sudah pasti mempunyai anggaran iklan yang digunakan untuk biaya iklan melalui media cetak maupun elektronik. Elektronik misalkan televisi, radio, dan lain sebagainya. Di sini juga termasuk menganggarkan untuk artisnya. Nah, misalkan dari pabrik harga sebuah produk 5.000, kemudian dijual kepada agen tunggal 10.000. Agen wilayah mendapatkan harga 15.000, grosir mendapatkan harga 20.000, warung 25.000, hingga pada akhirnya konsumen mendapatkan harga 30.000. Nah, di sini ada selisih 25.000, yaitu selisih ini diambil oleh setiap jenjang. Agen tunggal mengambil untung, agen wilayah mengambil untung, grosir mengambil untung, hingga warung juga mengambil untung. Sehingga yang tadinya harga pokoknya adalah 5.000, kemudian sampai di tangan konsumen adalah 30.000. Nah, di sini bisa kita jelaskan kepada prospek yang alergi terhadap sistem yang menguntungkan di atas. Kita jelaskan justru yang menguntungkan di atas ini adalah sistem konvensional. Seorang pengecer akan terus belanja kepada grosir, padahal dia belanja juga menguntungkan grosir, karena pengecer pun juga akan mendapatkan untung. Kemudian bisa kita bandingkan dengan sistem network marketing NASA. PT NASA di sini bekerja sama dengan stokis. Distributor berhak merekrut distributor lain di bawahnya. Sebetulnya mereka sejajar, hanya saja yang paling atas di sini adalah mereka lebih dulu bergabung di NASA. Tetapi antara distributor yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan distributor yang baru saja bergabung, mereka memiliki peluang yang sama. Kita lihat bedanya dengan sistem konvensional. Dari stokis misalkan harganya 5.000, kemudian distributor mendapatkan harga yang sama, misalkan 10.000, dan mereka juga diwajibkan menjual dengan harga yang minimal sama sesuai dengan ketentuan harga perusahaan, harga konsumen yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Bagaimana kalau lebih tinggi? Tentu diperbolehkan. Yang tidak diperkenankan adalah ketika distributor ini menjual dengan harga yang lebih murah atau di bawah ketentuan harga perusahaan. Seperti yang terjadi di sistem penjualan konvensional, di sistem pemasaran produk PT NASA pun juga ada anggaran iklan. Hanya saja anggaran iklan ini tidak dialokasikan oleh perusahaan untuk membayar artis, untuk membayar media cetak dan elektronik, tetapi anggaran iklan ini digunakan untuk membayar para distributor. Nah, dari struktur jaringan ini bisa kita amati di bisnis PT NASA mempunyai paling tidak dua potensi penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan aktif income, yaitu ketika distributor menjual produknya kepada konsumen, maka di sini distributor akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga konsumen dengan harga distributor. Kemudian potensi penghasilan yang kedua adalah potensi penghasilan passive income, yaitu ketika distributor bisa merekrut jaringan di bawahnya, tidak hanya sekedar merekrut, tapi juga kemudian melakukan follow up, membina, hingga para jaringannya mampu melakukan penjualan dan mampu menduplikasi pola kerjanya, yaitu juga melakukan perekrutan dan pembinaan. Oleh karena itu, anggaran iklan inilah yang dialokasikan oleh PT NASA kepada para distributor ini sebagai sebuah potensi penghasilan passive income, yang pada faktanya tidak selalu yang lebih dulu bergabung yang mendapatkan keuntungan. Tidak selamanya terjadi seperti itu. Bahkan banyak sekali kasus yang terjadi distributor yang baru saja bergabung beberapa bulan, bonusnya melebihi distributor yang sudah bergabung selama bertahun-tahun. Tentu di sini perusahaan akan menilai siapa yang bekerja, dia yang akan mendapatkan bonus passive income lebih besar. Di bisnis NASA, siapa yang bekerja dan mampu mengorganisasi jaringan akan mendapatkan bonus atau rabat yang terbesar. Nah, ada bisnis yang serupa yang sebetulnya itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah bisnis. Itulah money game atau permainan uang. Secara struktur hampir sama, secara susunan mirip,
tetapi jauh berbeda. Itulah money game yang selalu menguntungkan di atas. Ya, ciri-cirinya pertama menguntungkan di atas, kemudian penghasilan didapatkan dari memprospek orang lain, dari perekrutan, kemudian tidak ada produk. Kalaupun ada produk, itu hanya sebagai sebuah kamuflase saja. Kemudian pendaftarannya mahal, tidak sebanding dengan produk yang didapatkan. Dan banyak sekali ciri-ciri money game, dan biasanya ini hanya bertahan 1-2 tahun saja. Kita bisa melihat NASA sudah bertahan cukup lama, berdiri dari tahun 2002 dan tetap eksis sampai saat ini, bahkan omsetnya terus berkembang, distributornya terus bertambah, dan produknya selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi harus rekrut dan cari orang. Saya nggak bisa dan nggak suka cari-cari orang. Kita bisa jawab ketika ada pertanyaan dari prospek semacam ini. Bisnis apapun pasti selalu cari orang. Penjual bakso pasti cari pembeli. Penjual koran pasti cari pembaca. Hingga pemilik hotel pasti cari tamu hotel. Bisnis NASA ini fokus distribusi produk dengan mengoptimalkan tim yang akan dibangun secara berkala. Kemudian bisa kita jelaskan kenapa kita harus menemukan mitra. Karena segala macam bisnis sebetulnya arahnya adalah bagaimana memperbanyak aset. Kita bisa jelaskan, ada NASA atau tidak? Bukankah biasanya Anda ngobrol dengan orang yang baru Anda kenal? Nah, di NASA ini, ketika kita ngobrol dengan orang lain, kita tinggal mengubah arah pembicaraan. Bagaimana agar pembicaraan kita positif? Pembicaraan kita bisa lebih memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, efeknya ketika kita bergabung di NASA, kemudian kita membelokkan, kita mengarahkan obrolan kita agar membicarakan bagaimana mengoptimalkan potensi diri kita melalui bisnis NASA, antara lain dengan mengoptimalkan Android yang kita miliki, misalkan dengan mengoptimalkan laptop yang kita miliki, maka efeknya adalah banyak sekali orang yang akan tertolong. Mereka akan terangkat perekonomiannya, mereka akan terbantu bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Nah, bukankah ini sebuah aktivitas yang sangat luar biasa, yang apabila kita pelajari lebih jauh lagi tentang bisnis NASA, bukan hanya itu, banyak sekali visi misi yang bisa kita ambil, bisa kita terapkan, dan yakinlah kalau kita bisa melihat bisnis NASA secara utuh, kita akan benar-benar semangat di dalam menjalankan bisnisnya. Mungkin kita berpikir, kita tidak biasa mencari-cari orang. Kita tidak suka kegiatan merekrut orang. Nah, ada sebuah pepatah yang sederhana, pada awalnya kita membentuk sebuah kebiasaan, tapi suatu saat kebiasaan tersebut yang akan membentuk kita. Ketika kita merasa tidak mampu merekrut orang, tidak suka mencari orang, maka di bisnis NASA ini tersedia sebuah kurikulum, tersedia sebuah pelatihan. Bagaimana agar kita bisa membentuk sebuah kebiasaan positif, yang antara lain adalah dengan terus melakukan komunikasi dengan banyak orang. Dan ini pun bisa kita lakukan secara online maupun offline, yang pada awalnya mungkin kita akan lakukan secara terpaksa. Tetapi suatu saat, ketika kita sudah membangun sebuah kebiasaan positif, maka suatu saat kebiasaan positif itulah yang akan membentuk kita. Artinya, ketika dalam satu hari kita tidak ngobrol dengan orang lain, maka kita merasa tidak nyaman. Ketika kita sedang dalam sebuah perjalanan menuju sebuah kota menggunakan transportasi umum, di sebelah kita ada seseorang, dalam waktu yang lama kita tidak berdialog dengannya, kita tidak ngobrol dengannya, ini serasa tidak nyaman. Nah, saat itulah bisa dikatakan bahwa kebiasaan tersebut, kebiasaan yang sudah kita lakukan di masa lalu, bisa membentuk diri kita. Dan ketika kita sudah membentuk kebiasaan yang positif, maka sukses ini hanyalah soal waktu saja. Karena pada prinsipnya, bisnis apapun pasti sekali lagi adalah fokus membangun aset. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membangun aset di NASA?